Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Arya Wahyu Pradana dan saya Eka Nur Khalifah. Di sini kami akan membahas mengenai analisis peramalan. Jadi, definisi peramalan. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Metode peramalan. Peramalan dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama, peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif yaitu peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif, dan peramalan secara kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Teknik atau metode peramalan kualitatif yang pertama yaitu survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Yang selanjutnya, juri dari opini eksekutif, yaitu mengumpulkan seluruh masukan ataupun pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknis, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Selanjutnya, gabungan tenaga penjualan, yaitu dengan cara menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Selanjutnya, metode Delphi, yaitu metode ini sebenarnya mirip dengan metode kuesioner, yaitu melakukan metode ini dengan menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Selanjutnya, teknik atau metode peramalan kuantitatif. Yang pertama adalah time series, yaitu metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, kemudian dihubungkan dengan waktu. Selanjutnya, metode kasual atau sebab akibat, yaitu metode yang didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Selanjutnya, proses peramalan. Proses peramalan yang pertama yaitu penentuan tujuan, yang kedua pemilihan teori yang relevan, yang ketiga pencarian data yang tepat, yang keempat analisis data, selanjutnya pengestimasian model awal. Untuk pengestimasian modal awal di sini tahap ini merupakan tahap di mana kita menguji kesesuaian data yang telah kita kumpulkan ke dalam model peramalan dalam artian meminimumkan kesalahan peramalan. Selanjutnya, evaluasi dan revisi model. Di sini, sebelum melakukan penerapan secara aktual, suatu model itu harus diuji atau direvisi terlebih dahulu. Selanjutnya, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Di sini demi keberhasilan suatu peramalan, maka dibutuhkan input dari manajemen. Pada tahap ini dibutuhkan penyesuaian judgmental untuk melihat pengaruh dari resesi suatu perekonomian, inflasi, pemogokan tenaga kerja, ataupun kebijakan pemerintah. Kemudian revisi terakhir. Selanjutnya, pendistribusian hasil peramalan dan penetapan langkah pemantauan. Di sini, langkah pemantauan ini memungkinkan seorang peramal untuk mengantisipasi perubahan yang tak terduga.